Ambon hari ini edisi 2 Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hari ini puncak arus balik Nataru 2025, ratusan penumpang memadati kantor Pelni Cabang Ambon. Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025 terjadi pada hari ini, Kamis 2 Januari 2025. Ratusan penumpang mulai memadati kantor Pelni Cabang Ambon. Pantauan tribunambon.com, para calon penumpang telah berdatangan sejak pagi tadi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, pelayanan baru dibuka dan ratusan penumpang langsung menyerbu antrian pemesanan tiket. 2 buah kapal telah disiapkan untuk diberangkatkan hari ini, yakni Sabuk Nusantara 106 dan Sabuk Nusantara 80. Pembelian tiket Sabuk Nusantara 106 baru dimulai pukul 11 waktu Indonesia Timur, sementara Sabuk Nusantara 80 direncanakan pukul 3 siang hari. Untuk Sabuk 106 dengan rute pelayaran dari Ambon menuju Banda, Geser, Gorong, Pulau Kesui, Pulau Tior, Pulau Kur, Tual, Pulau Kur, kembali lagi ke Pulau Tior, Kesui, Gorong, Geser, Werinama, Banda Amahai, kembali lagi ke Banda, dan terakhir kembali di kota Ambon. Sedangkan untuk Sabuk 80 dengan rute pelayaran dari Ambon menuju Tehuru, Werinama, Kelimuri, Geser, Pula, Gorong, Kesui, Tior, dan perjalanan balik dengan rute yang sama ke Ambon. Dengan kapasitas muatan masing-masing 350 tiket untuk satu kapal. Terhitung sebanyak 700 tiket telah habis. Jumlah tersebut ludes tanpa menunggu waktu lama. Meski begitu, sebagian penumpang saat ini masih banyak yang belum memiliki tiket. Muklis, salah satu penumpang tujuan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, mengaku jumlah tiket yang disediakan masih sangat kurang. Ia berharap pihak Pelni bisa mengambil langkah serius untuk menambahkan jumlah tiket bagi yang belum memiliki tiket. Dana desa tahap 2 di Maluku Tenggara senilai 19 miliar rupiah tak cair jadi hutang daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat menyalurkan alokasi dana desa atau OHOI tahap 2 tahun 2024 sebesar 19,1 miliar rupiah kepada 190 OHOI. Tentunya hal tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak atau PMD PPA Malra, KC Rahayaan pun angkat bicara. Menurutnya alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan dan operasional kerja perangkat di tingkat desa itu tidak dapat dicairkan karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ia mengatakan kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Total alokasi dana untuk OHOI tahap 2 ini dari 190 OHOI sejumlah 19,12 miliar rupiah memang tidak dapat dibayarkan. Rahayaan menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD untuk menjadikan ADO tersebut sebagai hutang pemerintah daerah yang harus dibayar pada tahun anggaran 2025. Kedepan, lanjut Rahayaan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bakal merevisi mekanisme pembayaran dana desa menjadi 4 tahap dari sebelumnya hanya 2 tahap. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya jelaskan terkait dengan penghasilan tetap yang tadi diusulkan oleh Pak Dion terkait dengan penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan
Memang kondisi saat ini kalau bisa 1 juta lebih, 1,1. Silakan dibatalkan uangnya diblokir di rekening desa sehingga dia menjadi pembimbing kepada masyarakat. Kenapa kalau dia tidak percaya uang? Kami akan menyampaikan sehingga itu silakan ada nanti tentang dari turun apa yang telah dilaksanakan terhadap seluruh program kami harapkan berjemaah. Lalu yang berikut nanti kita schedule tanggal. Tribuners, maksud kami penjabat Bupati Maluku Tenggara menghimbau jembatan Dian Tetoak digunakan setelah 21 hari agar beton lebih kuat. Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huai, meninjau proses perampungan pengecoran lantai jembatan Dian Tetoak, Kecamatan Huat Serbai, pada Rabu 1 Januari 2025 malam. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai didampingi PLT Sekda Maluku Tenggara Nurjana Yunus turun langsung memastikan akses vital mobilitas masyarakat ini telah rampung dikerjakan. Menurutnya lebih baik jembatan digunakan setelah 21 hari agar menyempurnakan kekuatan beton. Menurutnya, pemerintah daerah telah bersepakat dengan pekerja yang merupakan masyarakat Dian Pulau serta konsultan manajemen agar jembatan ditutup hingga bulan depan untuk mempertahankan umur beton. Semoga dengan rampungnya jembatan penghubung vital ini, ia berharap mobilitas masyarakat semakin mudah dan rentan kendali semakin pendek. Untuk diketahui, jembatan penghubung Dian Tetoak ini telah dibangun sejak tahun 2013. Dan hingga 2023 telah menghabiskan APBD Maluku sebesar 40,1 miliar rupiah. Terakhir di tahun 2022 lewat kebijakan dana alokasi umum menggelontorkan 7 miliar rupiah untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan. Namun di Desember 2023 kembali dihentikan karena penurunan segmen jembatan. Dan langsung diidentifikasi oleh pihak Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan atau KKJTJ. Jembatan ini konon digadang-gadang bakal menjadi ikon Kabupaten Maluku Tenggara. Oh dia jelas. Kejaksaan. Nah ini buat pengecoran. Jadi dari tujuh ya Ada beberapa ketemu. ketemunya nanti di sini. Kemarin yang kejaksaan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Yonif 733 Masariku lepas 450 personel Satgas Pantas RI PNG ke Papua. Yonif 733 Masariku menyelenggarakan upacara pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pantas RI PNG Mobile ke wilayah Papua pada Kamis 2 Januari 2025. Upacara tersebut berlangsung di markas Yonif 733 Masariku, dihadiri Raja Negeri Hitu, Raja Negeri Batu Merah, dan Raja Negeri Soya. Para sesepuh Masariku juga ikut dalam upacara pelepasan Satgas. Total 450 personil Yonif 733 Masariku yang diberangkatkan dalam Satgas Pantas RI Papua Nugini Mobile ke wilayah Papua. Pantauan tribunambon.com pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, suasana penuh haru tampak saat 41 personil dilepaskan dari negeri Hitu, memulai perjalanan mereka dari rumah Raja Negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Mereka berjalan bersama dengan Raja serta tokoh adat dan tokoh agama menuju markas Yonif 733 Masariku untuk bergabung dengan personil lainnya. Kepada tribunambon.com, Letkol Infantri Purnawat Ishak Jempormase, perwakilan sesepuh Masariku menyampaikan rasa bangganya melepaskan generasi penerus yang akan menjalankan tugas negara. Jempormase juga berpesan agar personil selalu menjaga kekompakan dalam menjalankan setiap tugas yang diembankan.
perwakilan tadi dari memang CCPU maupun veteran untuk melepas buat pernyataan pelepasan Satgas untuk berangkat ke tempat tugas. Itu merupakan suatu kebanggaan kami sebagai CCPU atau sebagai veteran untuk melepaskan adik-adik kami, generasi penerus ini untuk melaksanakan tugas bukan hanya demi Maluku atau Papua, tapi merupakan suatu tugas mulia yang dibebankan oleh negara pada pundak mereka. Mereka mudah-mudahan dapat membanggakan kita semua, terutama masyarakat Maluku ini, dan pada khususnya mereka Masariku untuk melaksanakan tugas di daerah Papua. Beginilah. Harapannya Pak untuk para personil ini Pak? Harapannya agar mereka selalu dilindungi di sana, kemudian mereka selalu kompak dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, hingga mulai tugas hingga nanti kembali dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya melaksanakan tugas dengan baik dan kembali dengan aman. Terima kasih Pak. Penyerahan bendera perang masa itu, Lawamena Haula. Kami perwakilan tadi. Kisah Haji Amir Maros, pedagang daging sapi legend di Kota Ambon. Di balik setiap daging sapi segar yang terpampang di pasar tradisional, tersimpan kisah panjang perjuangan seorang pedagang. Haji Amir Maros, seorang pedagang daging sapi di Pasar Madika, Kota Ambon, adalah salah satu contohnya. Merantau ke Ambon sejak tahun 1969, Haji Maros memulai perjalanan panjangnya dengan berbagai pekerjaan serebutan. Namun semangatnya untuk membiayai kehidupan keluarga yang terdiri dari 8 anak mengarahkannya untuk menekuni dunia perdagangan daging sapi. Usaha itu ia tekuni sejak tahun 1970-an, mulai dari menjadi pengembala sapi. Lalu di tahun 1980-an, Haji Maros mencoba peruntungannya berjualan daging sapi. Dengan tekad yang kuat, Haji Maros berkeliling Kota Ambon untuk menggembalakan sapi di berbagai wilayah, seperti di Kayu Tiga, Karangpanjang, Hatu hingga Laha. Jarak yang ditempuh jauh dengan berjalan kaki demi mencari rezeki. Pengalamannya bertahun-tahun di dunia peternakan dan perdagangan daging sapi membuatnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kualitas daging yang baik. Jelang tahun baru, permintaan daging sapi semakin meningkat. Melihat hal ini, Haji Maros pun membagikan tips sederhana untuk membantu konsumen memilih daging sapi segar. Yang pertama, memperhatikan warna. Daging sapi segar memiliki warna merah cerah dan merata. Hindari daging yang berwarna kecoklatan atau kehitaman. Yang kedua, dari tekstur. Daging yang baik terasa kenyal saat ditekan dan akan kembali ke bentuk semula. Yang berikutnya dari aroma, daging segar memiliki aroma khas yang segar. Jangan ragu untuk mencium aromanya. Kemudian dari lemak. Lemak yang baik berwarna putih bersih dan tersebar merata dalam daging.
Dengan pengalamannya yang panjang dan pengetahuan yang mendalam, Haji Ma'ruf berharap tips-tips ini dapat membantu masyarakat mendapatkan daging sapi yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Kisah hidup Haji Ma'ruf menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi generasi muda. Semangat pantang menyerah dan kerja kerasnya dalam membangun usaha dari nol patut diapresiasi. Kesuksesannya saat ini berkat perjuangan keras di masa lalu. Berbagai tantangan menempa membuatnya terbentuk hingga kini berada di usia senja. Kerja keras, tekun, ulet, dan poin terpenting ialah taat beribadah menjadi moto hidupnya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 2 Januari 2025. Saya Tanita Patesin, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, selamat tahun. Download Tribun X sekarang.